sebuah lembaga di Sidoarjo dan seorang ketua dari komunitas Salistika. Oke, langsung saja ya. Pertanyaan di siang hari ini bertemakan tentang jarimah. Nah, pertanyaan pertama adalah gini Mbak Rahmi, bagaimana jika Anda melihat percobaan berbuat jarimah? Apakah Anda langsung melaporkan atau bagaimana? Karena percobaan jarimah kan belum contoh pencurian ya, belum sampai mencuri, masih mencoba percobaan. Bagaimana Mbak Rahmi? Ya, terima kasih Kak Amila atas pertanyaannya. Mungkin di sini akan saya menanggapi sedikit saja ya terkait percobaan jarimah. Apakah dalam pendapat saya ketika saya melihat perbuatan itu akan langsung melaporkan atau tidak? Kalau dari saya sendiri ya tidak akan melaporkan, karena itu adalah sebuah percobaan jarimah yang belum ada tindakannya gitu, walaupun memang sudah mau mencuri tapi memang belum langsung dicuri gitu kan. Tadi sudah disampaikan contohnya adalah suatu kasus pencurian ya. Nah, tetapi walaupun saya tidak melaporkan dari perbuatan itu, mungkin saya akan mendatangi seseorang itu, akan saya tanyakan apa maksud atau motif dari perbuatannya, mengapa dia ingin mengambil tapi tidak jadi. Terus kemudian lebih menasihati kepada dia untuk lebih berhati-hati dan lebih berwaspada atas apa yang dilakukan gitu. Karena sesuatu tindakan apapun yang dilakukan oleh kita itu pasti akan ada konsekuensinya gitu. Jadi ketika mungkin memang dia ada niatan untuk berbuat jahat dari perbuatan jahat itu, walaupun percobaan saja ya, mungkin dari orang lain bisa saja melaporkan ke tindak hukum. Tapi kalau bagi saya tidak, akan menasihati. Terima kasih Mbak Nia. Berarti kesimpulan yang dari pertanyaan pertama tidak langsung melaporkan, jadi melihat dulu alasannya dan mungkin bisa menasihati. Oke, saya akan menyimpulkan dari jawaban yang diberikan oleh Mbak Rahmi tadi, yaitu pentingnya pendidikan hukum Islam kepada masyarakat, karena itu semua menekankan keadilan bagi seluruh masyarakat juga pastinya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu menurut Mbak Rahmi, apa tantangan utama dalam menerapkan hukuman jarimah di masyarakat pada saat ini? Tentunya dari pertanyaan ini ada banyak faktor ya yang menjadi nilai pendukung kepada penerapan tindak pidana atau hukuman jarimah di Indonesia. Nah, hal ini kalau dari saya tantangannya juga ada pada masyarakat. Yang pertama, masyarakat perlu akan pemahaman terkait etika, terkait moral, bagaimana harus bertindak yang benar, harus berperilaku yang baik. Itu semua masyarakat harus paham dan mengetahui, karena nyata-nyatanya di masyarakat kita, khususnya di Indonesia, itu masih minus, masih kurang akan pemahaman itu. Jadi perlunya edukasi terkait pemahaman etika dan moral. Kemudian kedua, dari sisi penegak hukumnya dalam negara kita di Indonesia, untuk tindak pidana ini pun juga memiliki tantangan, memiliki suatu pembenahan yang harus kita perhatikan gitu dalam penegakan hukum. Karena kita melihat bahwasanya di lembaga-lembaga hukum, khususnya bagi penegak hukum, penegak keadilan, itu masih miss atau masih kurang dalam menjunjung daripada nilai atau prinsip keadilan. Maka dari itu kedua itu menjadi satu komponen yang sangat penting untuk menjunjung daripada hukuman jarimah ini, tindak pidana ini, agar bisa berlaku dengan baik, agar bisa berjalan dengan baik gitu. Karena kalau tanpa ada kedua itu, ya tindak pidana atau hukuman jarimah ini tidak bisa berjalan dengan baik. Itu dari saya.
kasih kepada Mbak Rahmi yang kesimpulannya pada pertanyaan terakhir ini, yaitu pentingnya sekali dalam penerapan hukuman jarima ini pada masyarakat sangat diperhatikan, karena tidak semua masyarakat itu juga paham kepada hukuman jarima ini. Terima kasih Mbak Rahmi waktunya hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.